semua, selamat datang di channel aku, Miss Alex. Di video kali ini, saya akan membahas tentang auxiliary verb. Definisi auxiliary verb. Auxiliary verb dalam bahasa Inggris bisa dikatakan merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain untuk melengkapi kata kerja utama, auxiliary verb juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, auxiliary verb tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu ini digunakan untuk memperlihatkan tenses, aspek, modal, penekanan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah clause atau kalimat, kata kerja bantu ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama. Jenis auxiliary verb. Ada 3 auxiliary verb yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Di antaranya adalah yang pertama adalah be. Be bisa meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be, dan biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata benda, dan present participle. Untuk penggunaannya, kita juga harus menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. Misalnya, I am, I was, he is, he was, they are, you were. Lalu bagaimana contoh penggunaan kata bantu ini dalam sebuah kalimat? Misalnya, contoh, she is a kind and lovely mother. You are not helping us. If you want to be an artist, you must practice hard. They are being patient now in order to avoid being scolded again. You are such a good friend. We will miss you a lot. I was thinking about you when a song randomly played on my phone. Yang kedua, do. Kata bantu do juga pastinya sering kita lihat atau dengar dalam kalimat bahasa Inggris. Kata ini berfungsi untuk menekankan perasaan atau kata kerja di depannya. Namun, tak hanya do. Kata bantu ini juga meliputi does, did, dan don't. Penggunaan kata bantu ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tenses yang digunakan. Misalnya, do dan does untuk present tense, did untuk past tense, dan don't untuk past perfect tense. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. I do love you, you must know that. He doesn't care about people walk. We don't have time to talk about this meaningless story. You do care about her. Why don't you ask her about her feelings? Yang terakhir adalah have. Ada have yang digunakan untuk perfect tense. Tak hanya have, had, dan juga has bisa digunakan dalam kalimat sesuai dengan waktu dan kondisi. Have digunakan untuk kalimat present dan future perfect. Sedangkan has digunakan untuk present perfect. Dan had untuk past perfect. Bagaimana untuk penggunaannya dalam kalimat? Contohnya, my grandfather had retired from his job. My mother has returned home this morning. We have arrived at a villa in Bandung this morning. We have talked about this every day, but you never understood the point. I have tried to call you, but you never answered. Inilah definisi auxiliary verb. Semoga bisa membantu teman-teman. Selamat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa.